Saya lihat dengan jelas mata kepala saya sendiri itu emas. Ada 2 peti, isinya emas batangan. Emas batangannya itu segede handphone. Saya nggak tahu jumlahnya ada berapa karena nggak bisa dihitung. Itu banyak banget. Mungkin kalau saya perkirakan satu batangnya itu bisa berapa puluh miliar lah. Itu posisinya saya inget banget, masuk ke dalam gua itu sekitar pukul 1:30 pagi. Si toke itu langsung menghilang, tapi dengan diiringi dengan bunyi toke yang kencang di dalam gua. Toke kencang banget, terus sampai pengang banget gitu kan di kuping tuh. Saya keluar dari dalam gua, lihat handphone, sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Muncullah sosok tokenya yang tadi bunyi itu. Tokenya itu gede banget, Mang. Segede orang mungkin kalau saya bilang, orang dewasa ya. Tuh badannya itu penuh bintik, gede banget, nempel di tembok goanya itu, dindingnya. Ngeliatin. Kata saya, ini toke. Saya tahu dalam hati, ini bukan toke binatang. Ini pasti toke jadi-jadian. Pusing, banyak pikiran. Pekerjaan menumpuk, membuat ia memutuskan untuk pergi melakukan meditasi di tempat sunyi. Selepas meditasi, ia justru dituntun oleh seorang sosok asing yang mengajaknya masuk ke alam goib. Apa yang ia lihat di sana sungguh mengejutkan. 2 buah peti yang penuh dengan emas batangan dan dijaga oleh sosok siluman toke. Kejadian ini membuat ahli spiritual ini tercengang. Dialah Mas Kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Mang Ai malam hari ini akan menghadirkan kembali kisah nyata horor. Yang ini adalah Bang Kenang. Apa kabar Bang Kenang? Alhamdulillah baik, Mang. Makasih nih sudah mau hadir di studio MM ya. Ya, lumayan jauh. Jauh-jauh ke sini ya. Sekalian dengan acara Malam Mencekam Award 2023. Terima kasih. Siap, Mang. Sampai menyempatkan diri untuk hadir. Sobat semua, kita juga dari Malam Mencekam mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan untuk pencapaian 1 juta subscriber. Bang Kenang, Ya, apa aktivitas sehari-hari? masih kerja seperti biasa dan sempat-sempatnya untuk nyari-nyari yang setan-setan lagi. Oh gitu. Jadi apa nih? Kerjanya di bidang apa? Saya kerja di bagian public speaking. Public speaking ya. Wah berarti kisahnya akan bagus nih karena public speaking kan. Insya Allah bagus, Mang. Dan lumayan serem. Lumayan serem. Tahun 2016 waktu itu Bang Kenang sedang mengalami kegalauan katanya. Iya. Dan pengen meditasi di tempat yang sunyi. Mm-mm. Tiba-tiba ditunjukkan harta ya katanya. Betul, Mang. Wah harta nih senilai berapa itu? Intinya hartanya itu berupa emas batangan Emas batangan. sebanyak 2 kotak. Itu pokoknya puluhan miliar lah ya. Iya, emasnya itu bisa sebesar handphone lah satunya. Dan 1 kotak gede. Itu nggak bisa difoto ya? Nggak boleh difoto. Nggak boleh. Nggak boleh, cuman untuk dikasih lihat doang. Bawa HP waktu itu? Bawa tapi nggak ada sinyal. Karena saya masuk dunia goib. Oke, kejadiannya malam-malam apa siang? Tengah malam, Mang. Tengah malam ya. Oke baik. Nah, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita dengarkan kisah dari Bang Kenang tahun 2016. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Bang Kenang. Oke, Mas Kenang. Mas Kenang ini seorang spiritual. Ya. Itu dari sejak kapan? Kecil? Saya kecil mulai bisa merasakan mereka itu dari umur 6 tahun. Saya masuk kelas 1 SD. Pertama, saya nggak bisa membedakan mana makhluk halus, mana manusia. Karena yang ditampakkan itu wujudnya manusia.
Jadi saya nggak bisa merasakan. Itu waktu umur 6 tahun. Jadi saya anggap ya itu manusia juga. Tapi anehnya orang tua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa lihat. Saya ngobrol dengan siapa, saya berbicara dengan siapa. Tapi orang tua juga udah mulai aneh mungkin ya. Ini kok anak suka ngobrol sendiri, suka main sendiri gitu kan. Udah selesai, nggak ada pembahasan, mungkin nggak ngerti juga, masih kecil, nggak bisa ngebedain. Masuklah akil balik SMP. Akil balik itu mulai bisa ngerasain mana yang energinya manusia, mana yang energinya makhluk halus. Itu mulai kerasa halus dan kasarnya, warnanya, itu udah mulai bisa ngebedain. Dan itu kan sudah bisa berpikir dengan pikiran kita lah, bukan anak-anak lagi. Oh, jadi selama ini yang gue lihat itu bukan manusia. Awalnya seperti itu. Oh, berarti bukan manusia. Ya sudahlah, berarti gue sudah berdampingan dengan makhluk itu dari kecil. Jadi sudah terbiasa dengan energi mereka dari kecil. Cuman bedanya kalau sekarang udah tahu ini manusia, ini bukan. Ini yang baik, ini yang jahat. Energinya, kasar halusnya juga sudah tahu. Masuklah SMA. Makin naik tingkat. Kalau saya bilang naik tingkat. Naik tingkatnya makin sensitif dengan mereka, bisa komunikasi dengan mereka. Waktu sekolah SD itu ngobrol itu cuman kayak dari hati ke hati aja, kita kayak ngobrol batin, ya kan. Cuman SMA ini naik tingkat. Saya ngobrol, dia ngobrol. Jadi bukan lewat dia diam, dia berbicara saya paham. Saya diam, saya berbicara dia paham. Tapi ini benar-benar ngobrol. Jadi kayak kita aja gitu, Mang. Ngobrol seperti ini gitu kan. Itu sudah naik tingkat. Tapi semuanya nggak ada yang saya percaya karena sifat mereka itu manipulatif. Jadi saya cuma bertindak sebagai mendengarkannya aja. Terus naiklah lulus SMA itu, naik tingkat lagi ternyata. Naik tingkat lagi itu bisa melihat masa depan. Itu kejadian yang paling menyeramkan. Itu melihat masa depan paling menyeramkan karena yang dilihat itu kematian orang terdekat. Posisinya 100% mirip dari yang saya lihat. Dari posisi benda, orang yang datang sampai kejadiannya saya udah lihat semua. Itu makanya jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Mungkin kalau pikiran saya halu atau dejavu gitu kan, pasti nggak mungkin kecocokan 100%. Saya selalu ngapalin posisi benda ini di sini, posisi benda ini di sini, posisi orang ini di sini. Pasti saat kejadian semuanya sama. Posisinya di mana? Sampai sekarang. Dan kalau saya dengar pergi ke berbagai kota ya. Alhamdulillah, Mang. Untuk mengobati juga mungkin. Iya, ada juga. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kejadian yang emang agak di luar batas pemikiran kita lah. Melihat benda atau harta yang sangat jarang banget, bahkan susah untuk kita lihat. Itu berupa emas batangan yang benar-benar itu real, dilihat, nyata, bisa disentuh, tapi kita nggak bisa memilikinya karena kita bukan haknya. Jadi awalnya itu banyak kerjaan banget, galau, banyak deadline. Banyak pikiran lah ya. Ya, banyak banget pikiran, deadline. Tiba-tiba tuh kayak dalam hati ada bisikan perlu meditasi gitu. Buang-buang pikiran kotor gitu biar kita bisa fokus lagi. Emang saya biasa meditasi itu ada sebuah gunung di daerah Bogor. Enggak saya sebutin namanya di gunung apa. Di puncak gunungnya itu ada batu gede yang bisa kita dudukin. Selanjutnya habis pulang kerja itu udah pikiran udah kacau gitu kan, deadline banyak, belum kekejar semuanya, galau. Yaudahlah, memutuskan untuk meditasi dulu buat biar kita bisa fokus lagi. Setelah pulang kerja balik ke rumah dulu, ganti baju, langsung menuju ke lokasi. Perjalanan dari lokasi rumah saya sampai ke gunung itu sekitar 30 menit perjalanan naik motor. Naik motor ya? Naik motor. Perjalanan 30 menit gitu kan. Seperti biasa lah.
lalu lintas lumayan ramai, terus juga apa sih ya, pokoknya udah menjelang malam lah, itu pukul jam 10 malam Mang. Perjalanan jam 10 malam. 30 menit kemudian sampai di lokasi. Di gunung itu tuh ada penitipan motor di salah satu rumah warga. Jadi kita bisa titip situ karena bisa 24 jam. Jadi ada rumah warga situ, karena emang saya udah biasa ke situ. Jadi udah kenal, titipin motor aman. Nah, selama perjalanan paling saya cuma bawa air minum aja sih untuk ke sana. Dan kondisinya karena jam 10 malam di rumah warga yang tempat saya nitipin motor itu udah gak ada orangnya, maksudnya udah tidur. Jadi karena emang udah biasa, itu tinggal taruh doang. Paling tadi saya WA aja, nitip motor gitu doang. Nah, setelah naruh motor, naik ke puncaknya, seperti biasa gelap, nggak ada apa-apa gitu kan, karena benar-benar gunung gelap. Nah, setelah nyampe atas gunung itu, terus naik ke atas batu, seperti biasa meditasi. Meditasi itu kan adalah sebuah olah rasa lah, kita bisa bilang olah rasa untuk merasakan energi. Atau itu kita, di dalam gua atau di itu masih di atas gunung. Di atas gunung, Masih di atas batu. gunung, di atas batu. Batu gede yang biasa saya dudukin untuk meditasi. Sekelilingnya itu, di gunungnya itu gimana ya, di atas gunung ada batu satu yang ngelihat pemandangan gelap gulita, cuma kelihatan lampu-lampu sama jalanan aja, benar-benar nggak ada orang, sunyi, hening, bahkan suara binatang pun malam itu tumben nggak ada sama sekali. Biasanya itu ada binatang ya, jangkrik lah atau katak atau apa gitu kan, karena gunung itu juga nggak jauh dari persawahan. Terus Suara jangkrik pun nggak ada Mang, sepi, sunyi. Kok bisa Itu gitu? tumben Burung banget gitu? malam itu, nggak ada sama sekali. Biasanya emang saya sudah sering ke situ juga. Suasananya ya biasa sih, suasana malam gimana? Ada bunyi binatang malam, ada apa gitu kan. Tapi itu malam itu benar-benar sepi, tumben banget sepi. Tapi tetap dalam hati tuh kayak gue pengen banget nih meditasi, tumben gitu kan. Dan pikiran juga lagi banyak kerjaan. Yaudahlah, cuek aja. Mulai semuanya kita keluarin unek-uneknya yang ada di dalam badan. Tapi saya nggak lupa tuh selalu masang benteng. Karena apa? Kita di gunung. Di gunung itu kalau nggak pasang benteng buat badan kita sendiri, gangguan itu banyak banget. Entah itu dari hewan binatang atau dari makhluk lain, itu udah pasti ada. Mulai deh tuh, udah muncul satu-satu makhluknya. Pertama dari sebelah kanan, di kanan itu kan kayak ada pohon banyak, itu kayak hutan kecil. Itu keluar sosok hitam, genderuwo kalau kita bilang itu. Dia itu benar-benar berbulu seluruh badan, yang kelihatan cuma mata doang. Selanjutnya setelah itu si genderuwo itu pergi, muncul lagi satu lagi kuntilanak. Tapi biasanya yang kita tahu kuntilanak itu ketawa. Tapi itu dia diem aja, cuman ngeliatin. Itu tumben. Biasanya tuh di mana-mana kalau kuntilanak tuh mewujudkan diri, ada ketawanya lah atau ada tanda-tandanya lah. Tiba-tiba muncul, blok, diem aja. Kata saya, ini pasti ada sesuatu yang aneh. Cuman nggak mau mikirin karena itu saya tahu gangguan dari meditasi. Setelah itu meditasi itu saya mulai sekitar jam setengah 11 malam. Setengah 11 malam mulai meditasi. Biasanya saya meditasi itu 1 atau 2 jam. Tapi itu saya meditasi sekitar 2 jaman. Setengah 1 baru selesai. Pikiran udah mulai tenang nih. Oke, kita fokus lagi. Besok masih ada kerjaan. Kita udah mulai santai lagi. Mau pulang tapi keringetan. Nah, di gunung ini ada sebuah pemandian. Jadi pemandian biasa gitu umum, tapi ada kolamnya Mang. Jadi bisa buat berendam, alam terbuka gitu kan. Berendam lah di pemandian itu, turun. Jadi posisinya itu ini atas gunung, pemandiannya itu di bawah.
Nah di bawah pemandiannya itu ada jurang. Jurangnya tuh nggak yang tajam banget tapi agak landai. Nah di jurang itu di samping dinding gunungnya ada goa, lumayan gede goanya tapi dalamnya kecil. Nah itu dari pemandian kita bisa lihat langsung ke jurang dan goa itu posisinya. Setelah berendam udah gitu tiba-tiba tuh kayak ada suara toke gitu gede banget kencang. Itu bukan halu ya karena emang itu kayak tokeknya tuh gede banget. Toke sampai sampai 3 kali bunyi. Nggak tahu dari arah mana itu bunyinya. Pokoknya menggema gede banget, kenceng dan kita nggak bisa tahu itu dari mana gitu kan. Udah kata saya, udah buru-buru aja deh. Tiba-tiba di dalam goa yang tadi saya sebut keluar cahaya, Mang. Itu terang banget kuning. Kata saya, ini apaan ya? Kok tumben banget, terang banget ini cahayanya. Biasanya saya kesini nggak ada apa-apa gitu kan. Dengan rasa penasaran, saya cobalah turun ke bawah karena emang landai kan dia bisa turun ke bawah ke goa itu. Goanya emang pintunya gede banget tapi dalamnya itu mengerucut kecil. Pas sampai di pintu goanya itu baru pengen masuk ngelangkah kaki sekali muncullah sosok tokeknya yang tadi bunyi itu. Tokeknya itu gede banget, Mang, segede orang mungkin kalau saya bilang orang dewasa ya. Tuh badannya itu penuh bintik, gede banget, nempel di tembok goanya itu dindingnya. Ngeliatin, kata saya ini tokek, saya tahu dalam hati ini bukan tokek binatang. Ini pasti tokek jadi-jadian. Terus setelah itu udah masih penasaran, pengen masuk lebih dalam, pengen tahu itu cahaya apa. Tiba-tiba tokek itu lompat, Mang. Wah, ke depan saya persis. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak kaget gitu kan. Berhem gitu. Plek, berhem. Setelah berhem, tiba-tiba tokek itu berubah bentuk, Mang. Berubah bentuk. Jadi dia badannya itu jadi manusia, ada tangannya, ada kakinya, berdiri tegak. Tapi tetap gede gitu kan, di luar manusia lah, lebih gede lagi. Ada buntutnya, badannya tetap bintik-bintik, kepalanya tokek. Terus dia bilang gini, suaranya tuh kenceng juga kan, ini bukan tempat kamu. Terus langsung saya bilang, apa yang di dalam situ? Kenapa terang sekali? Itu bukan urusan kamu, itu bukan kewajiban kamu untuk tahu, dan itu bukan hak kamu. Dia bilang begitu. Oke, baik, tapi apa boleh saya hanya melihat? Saya bilang gitu. Kalau untuk melihat saya izinkan, ikuti saya. Saya masuklah ke dalam, di belakang si tokek itu. Ternyata di dalamnya itu ada emas. Saya lihat dengan jelas mata kepala saya sendiri itu emas. Ada 2 peti. Petinya itu kalau kita tahu peti buah itu dijadiin 2 dijadiin 1. Itu ada 2 peti. Isinya emas batangan. Emas batangannya itu segede handphone. Saya nggak tahu jumlahnya ada berapa karena nggak bisa dihitung. Itu banyak banget. Mungkin kalau saya perkirakan 1 batangnya itu bisa berapa puluh miliar lah. Di emasnya itu belum saya pegang nih. Di emasnya itu tulisan 24 karat aja. Kata saya, ini emas asli apa bohongan? Itu baru saya lihat doang gitu kan, nggak saya pegang. Lalu tokek itu bilang, kamu mau? Saya dalam hati bilang, kayaknya bagus nih, lumayan. Tapi hati yang lain gitu kan, bisikan yang lain bilang, jangan. Ya udahlah, saya ikutin yang bilang jangan. Saya tidak mau karena itu bukan punya saya. Saya bilang begitu sama si tokek. Lalu si tokek itu diam. Setelah tokek itu diam, dia mengambil emas itu 2 batang. 2 batang diambil sama dia. Ini saya kasih ke kamu. Pesan saya, jangan dijual, jangan diperlihatkan ke orang lain, cukup disimpan untuk kenang-kenangan kamu. Dikasihlah ke saya emas itu 2 batang, sampai begini tangannya. Emas di beneran emas, berkilau, itu berkilau banget. Terus udah gitu, tapi
yang bisikan yang lain tuh bilang jangan, selalu bilang gitu. Ya udah, saya nggak mau berdebat dalam hati, saya ikutin aja. Saya tidak mau mas ini, saya kembalikan mas ini karena ini bukan punya saya dan ini bukan hak saya. Si toke itu diam lagi, lalu langsung ya sudah, dia mengajak saya keluar langsung. Ngikutin dia. Itu posisinya saya inget banget, masuk ke dalam gua itu sekitar pukul 1:30 pagi. Nah, masuk 1:30 pagi, masuk dalam gua, setelah itu diantar keluar sama si toke itu, saya ngikutin dari belakang karena saya tahu ini bukan dunia saya. Hawanya tuh sudah beda, energinya itu udah beda. Saya ikutin toke dari belakang. Setelah keluar, toke itu lalu bilang seperti ini, jangan beritahu siapapun tentang ini, cukup hanya kamu yang tahu, cukup hanya kamu yang bisa melihat, karena saya percaya sama kamu. Si toke itu bilang begitu dengan nada yang sangat tegas gitu. Jadi dalam hati udah agak-agak takut nih, kok tegas banget, nggak seperti yang tadi pas menunjukkan agak baik gitu kan. Setelah itu si toke itu langsung menghilang, tapi dengan diiringi dengan bunyi toke yang kencang di dalam gua. Toke kencang banget, sampai sampai pengang banget gitu kan di kuping tuh. Tiba-tiba hilang tokenya. Saya keluar dari dalam gua, lihat handphone, sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Padahal saya merasa masuk ke dalam gua itu paling 10 menit. Itulah perbedaan waktu dari dunia nyata dan dunia gaib. Berarti saya yakin banget 100% tadi saya masuk dunia gaib dengan badan yang nyata. Itu jarang banget terjadi gitu kan. Berarti bener nih, tadi gue masuk dunia gaib dan itu emas. Gak mimpi, karena saya lihat di handphone itu udah jam 5 pagi. Udah mau masuk subuh, malah udah lewat subuh. Udah turun gunung lah istilahnya gitu. Udah turun, kita mau pulang. Tapi sepanjang jalan itu saya seperti diawasin. Saya nggak tahu sosoknya itu apa, bentuknya apa, dan siapa. Itu seperti mata yang kita tuh diintai. Ini mau kemana lagi nih? Sepertinya kayak gitu. Mengintai terus, ngikutin sampai saya turun ke parkiran. Setelah itu setelah pengintaian itu sampai di bawah parkiran, si orang yang punya rumah saya titipin motor itu ternyata sudah bangun. Si ibu itu, dia seorang ibu-ibu, udah tua juga, bertanya sama saya, kok tumben lama banget? Iya bu, tadi agak lama soalnya berendam dulu, saya bilang gitu. Oh iya, soalnya dilihat tadi sih di atas kayak gak ada orang, tapi ternyata ada motor abang, kata si ibu itu begitu. Iya bu, cuman tadi agak ke atas doang, agak menjauh jadi nggak kelihatan. Saya bilang gitu. Saya nggak berani untuk ngomong menceritakan seperti itu karena sudah diperingatkan sama si toke. Setelah habis ngobrol sebentar dengan si ibu itu, yang saya rasa itu mengintai saya itu, yang ngikutin, hilang, hawa energinya itu udah hilang. Jadi kalau feeling saya, dia tuh mencegah saya untuk berbicara dengan siapapun. Jadi kayak untuk menjaga rahasia itu. Ya, saya pulang naik motor, langsung sampai rumah, mandi lagi, bilas, udah rapi semuanya. Kerja itu kebetulan besoknya masuk siang, jadi masih ada waktu buat istirahat. Berangkatlah kerja seperti biasa siangnya, kerja bla 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 bla, kelar, udah selesai, pulang. Tapi di rumah saya itu udah ada kejadian yang lebih aneh. Orang rumah semua komplain. Ini rumah kenapa energinya panas, hawanya tuh panas. Padahal di depan katanya sebelumnya sorenya itu hujan. Saya kebetulan pulang malam. Itu kenapa ini di dalam rumah panas? Karena orang rumah sudah tahu, udah terbiasa dengan saya yang seperti itu. Seperti itu maksudnya saya tuh udah bisa melihat dari kecil. Udah terbiasa dengan spiritual dari kecil. Jadi ya sudahlah, mereka itu udah terbiasa dan bertanya, kamu dari mana? Kok tumben di rumah panas banget? Terus udah gitu, saya bilang biasa, meditasi, tempat biasa.
enggak, lu pasti dari suatu tempat yang aneh, yang jalan-jalan lagi deh, kata dia gitu. Kata Istilahnya siapa itu? gitu, jalan-jalan. Orang rumah itu kebetulan bibi. Pasti lu jalan-jalan lagi deh. Enggak, di tempat biasa doang, itu cuman meditasi biasa. Oh sudahlah, udah gak ada pertanyaan lagi, udah selesai istirahat. Tapi emang saya rasain di rumah itu hawanya tuh, energinya itu panas banget. Kayak gersang gimana sih, gerah mulu gitu. Saya nggak tahu ini kenapa. Dan diselidikin pun kayak nggak ada penyebabnya gitu, Mang. Jadi mau nyari tahu juga gimana gitu kan, ini kenapa bisa jadi panas, nggak ada penyebabnya sama sekali. Jadi orang rumah juga mau pakai kipas angin juga tetap masih panas, tapi kalau kita keluar rumah suhunya adem lagi, biasa lagi aja, tapi di dalam rumah itu aja panas. Kejadian itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, entah kenapa ya, sudah normal kembali. Saya juga nggak melakukan apapun, normal kembali dengan sendirinya. Normal. Setelah 3 hari normal itu, saya didatengin lagi sama si toke yang saya ketemu di goa itu, tapi dengan sosok yang lebih bagus lah. Kalau yang pertama saya lihat bentuknya toke yang gede banget, benar-benar toke. Terus yang kedua dia berubah jadi, kalau kita bilang manusia setengah toke lah. Itu kan. Kalau yang ini bentuknya lebih bagus. Dia berubah jadi manusia tapi tetap ada buntut toke. Makanya saya mengenali itu si toke yang kemarin yang saya ketemui. Terus toke itu bilang, "Kamu lulus. Kamu bisa menjaga rahasia. Simpan rahasia ini, jangan sampai ada yang tahu." Dia cuma bilang gitu, langsung hilang lagi. Itu posisi saya baru pulang kerja malam-malam, duduk di teras, dia datang di depan saya. Dari situ sudah, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia datangin seperti itu. Dia cuma bilang kamu sudah lulus. Mungkin pikiran saya, oh berarti kemarin panas di rumah itu karena dia mengintai, dia menjaga supaya jangan sampai bocor kemana-mana. Ini rahasia, ini informasi apa, biar jangan sampai kemana-mana. Mungkin positif saya seperti itu aja deh. Nah, setelah didatangi sosok si toke ini, bilang saya diluluskan, saya ceritalah sama bibi saya. Bibi saya itu juga seorang spiritualis, dia juga ngerti gitu-gituan. Dia bilang, berarti lu lulus juga. Maksudnya apa? Abang pernah juga, gue juga pernah didatengin sama si toke, kata bibi saya gitu. Tapi gue nggak lulus karena gue cerita. Nah, setelah lu ini kan lu cerita sama gue, tapi lu kan udah dinyatakan lulus, berarti lu aman, kata bibi saya gitu. Terus gimana kelanjutannya? Kalau menurut gue, kata bibi saya gitu, dia bilang masih udah nggak ada di situ, udah dipindahin entah kemana. Mungkin masih mencari pemiliknya siapa. Terus gue tanya kan, ini tuh cara ngambilnya gimana sih dan pemiliknya siapa? Tanya begitu. Bibi saya juga bilang nggak tahu. Oh ya udahlah, selesai itu. Saya pikir ya udah selesai. Seminggu kemudian saya datang lagi lah ke gunung itu buat meditasi seperti biasa. Setelah sampai gunung itu, rasa penasaran tuh kayak timbul lagi, pengen ke goa itu, pengen lihat masih ada nggak sih gitu kan. Mas yang kemarin saya lihat itu, tapi posisi guanya udah normal. Maksudnya tuh udah nggak ada cahaya yang terang banget itu, udah nggak ada cahaya yang gimana. Ya udah bentuknya udah gua aja, tokeknya pun udah nggak ada, energinya aja udah normal seperti biasa, suara binatangnya pun udah ada lagi seperti biasa, penjaganya pun istilahnya gitu udah nggak ada juga. Jadi udah normal, entah kemana itu emas gitu banyak. Coba bayangin, dikasih 1 aja kita udah bisa jadi kaya raya. Apa kabar kalau misalnya sampai 2 peti segitu, 7 turunan juga nggak habis itu duit. Udah ngebayangin udah jelek aja kayak gitu kan. Tapi dalam hati kayaknya emang bukan punya gue, jadi nggak bisa juga gitu kan. Nah udah mulai selesai lah, udah nggak ada pemikiran apa-apa lagi. Sekitar 2 bulan berikutnya, toke itu datang lagi, Mang, tapi ke mimpi.
bukan wujud yang seperti kita ditampakin gitu, itu ke mimpi, pas banget ke mimpi. Nggak tahu kenapa kita bisa komunikasi dengan, ya kayak ngobrol. Sebelumnya itu kayak dia tuh lebih dominan, dia tuh lebih tegas gitu, jadi seakan-akan tuh kayak mengintimidasi ngobrol pertama tuh. Nah yang ini tuh kayak lebih santai, lebih luas. Saya tanya, itu emas siapa? Kamu tidak perlu tahu, kamu cukup tahu emas itu ada. Bukan kewajiban kamu untuk tahu, bukan kewajiban kamu untuk memiliki juga. Pada suatu saat emas itu akan keluar dengan sendirinya. Sudah selesai itu, tokenya hilang, entah kemana, udah langsung hilang aja seperti biasa. Udah paginya bangun seperti biasa. Dalam hati saya menyimpulkan, mungkin emas itu akan keluar pada saatnya nanti. Entah itu siapa yang dapat, siapa yang menemukan, entah itu kapan juga, saya juga nggak bisa tahu pastinya. Tapi yang pasti dalam hati saya udah meyakini emas itu ada dan emas itu nyata, bisa dipegang. Cuman untuk masalah mendapatkan, mengeluarkannya itu pasti punya proses yang sangat panjang. Mas Kenang, yang dimaksud lulus oleh si makhluk gaib itu apa? Mungkin kayak dia tuh mencari tahu ini pemiliknya apa bukan, atau salah satu dari orang yang bisa memiliki apa bukan, atau bisa menjaga rahasia atau enggak, seperti itu. Jadi kayak dia tuh ngetes kita, Mang. Jadi bisa nggak sih orang ini jaga rahasia, bisa nggak sih orang ini dipercaya untuk menjaga rahasia ini. Si Bibi nggak lulus karena apa? Pertama dia bilang dia nggak lulus karena setelah habis ngelihat emas itu, dia cerita dengan suaminya. Dimana pesan dari si toke itu, pertama, jangan ceritakan ke siapapun. Siapapun, ditegaskan dengan benar-benar tegas, dia ngomong siapapun. Berarti kan benar-benar dirahasiakan, tapi dia bercerita dengan suaminya. Makanya dia dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Nah, kenapa saya lulus? Di tesnya itu sampai seminggu rumah itu diawasin sampai panas hawanya itu, energinya itu panas banget. Gerah banget gitu kan di dalam rumah itu. Mungkin itu kayak ngecek bener nggak nih orang, cerita nggak nih orang sama orang lain. Tapi kan saya nggak cerita sama sekali. Tapi setelah dinyatakan lulus, saya bercerita dengan bibi saya. Oh, lu udah lulus, berarti aman. Saya cerita seperti itu. Terus udah gitu, mungkin juga itu penyebabnya jadinya emas itu hilang, karena saya cerita udah lulus, tapi saya cerita lagi, saya pikir udah lulus, ternyata emang kayaknya masih diawasin, cerita nggak nih ke orang gitu kan. Makanya emas itu dipindahkan dan hilang entah kemana. Banyak kisah-kisah orang juga menemukan emas Bung Karno ya. Ya, Itu ada kemiripan nggak? 80% mirip Mas. Tapi memang nggak bisa diambil ya. Nggak bisa diambil. Sebenarnya ada nggak sih Mas Kenang itu? Akan muncul nggak? Kalau menurut Mas Kenang keyakinannya? Pasti akan muncul, nanti pada saatnya akan ditemukan, tapi nggak tahu dengan siapa. Pemiliknya itu pun kita nggak akan tahu siapa. Tahu-tahu emas itu muncul, tapi akan digunakan untuk yang kebaikan, bukan untuk yang kayak misalnya orang nemuin jadi buat pesugihan nih, bayar pesugihan ini. Nggak, itu nggak akan bisa muncul seperti pribadi. itu. Iya, pasti untuk kepentingan umum. Misal untuk kebaikan, untuk misalnya kayak mungkin ya untuk bangun masjid lah, atau untuk menyantuni anak yatim, pasti emas itu akan keluar dengan sendirinya. Dan pemiliknya juga pasti bisa untuk ngambil itu semua. Cuman kita nggak akan tahu pemiliknya itu siapa dan kapan itu akan keluar. Bahkan bisa sampai 50 tahun lagi pun bisa jadi. Mas Kenang, Ya, kenapa suka meditasi? Sebenarnya apa sih yang bikin nyaman meditasi itu? jadi gini Mang, meditasi itu kita tuh kayak di tempat yang sunyi, enggak ada gangguan dari apapun. Kita tuh merasakan energi alam yang ada di sekitar kita. Contohnya gini, kita duduk,
kita rasakan energi alam, kita belajar untuk mengambil energi alam itu untuk masuk ke dalam badan kita dan menjadi energi kita. Makanya tadi saya bilang lagi saat galau, lagi banyak pikiran atau lagi kurang enak badan, saya meditasi obatnya. Dengan meditasi saya ambil energi alam yang ada di sekitar saya, otomatis kayak ngecas badan gimana sih? Jadi energi kita tuh full lagi. Jadi udah semangat aja lagi tiba-tiba gitu. Jadi Ada bacaan khusus? nggak ada. Kalau untuk meditasi nggak ada. Kecuali kita ritual. Jadi ini bukan Meditasi ritual ya? dengan ritual bisa dibarengi tapi dengan ada bacaan tertentu. Kalau meditasi kita hanya fokus merasakan energi alam yang ada di sekitar kita. Kita mengambil energi alam itu untuk jadi punya kita sebagai energi kita. Jadi emang sih prosesnya itu nggak gampang untuk belajar mengambil energi alam untuk jadi punya kita. Itu prosesnya itu saya belajarnya aja bisa sampai 5 tahun. Itu baru bisa ngerasain energi alam. Dan harus ada gurunya. Iya betul. Itu baru ngerasain, belum sampai mengambil energi alam untuk badan kita. Itu prosesnya lebih lama lagi sekitar 3 tahun. Jadi total 8 tahun itu baru bisa ngambil. Itu prosesnya lama, belajarnya itu ya hampir setiap malam lah. Kadang kalau malam, kalau nggak ke gunung gitu, kalau misalnya di gunungnya hujan, saya coba di kamar, tapi gelapin modal aja lilin 1. Kita fokus belajar energi yang ada di sekitar kita, entah itu energinya panas, dingin, atau yang bertentangan dengan kita coba jangan dilawan, tapi diambil, pelan-pelan diambil, dimasukin ke dalam badan kita. Nanti dengan sendirinya dengan meditasi itu kita akan terbiasa dengan itu. Makanya bisa istilahnya tuh kalau kata orang bisa ngecas badan lah. Jadi Itu seperti itu. Kalau tanpa guru juga berbahaya ya? Kalau meditasi, kalau untuk mengambil energinya itu bahaya. Berbahaya. Tapi kalau untuk meditasi, kalau untuk cuman menenangkan pikiran, kayak menghilangkan stres atau untuk kayak kesehatan, itu nggak ada guru juga bisa. Luar biasa. Nah, ini menarik dan Sobat Malam Mencekam, itu sebagian kecil kisah dari Mas Kenang. Jadi yang ingin kenal lebih jauh dengan Mas Kenang silakan bergabung di grup WA Malam Mencekam. Ada Mas Kenang di sana ya. Mungkin ingin konsultasi seputar spiritual ya silakan. Bang Kenang akan coba membantu lah seperti itu. Mungkin itu ya. Iya, Mang. Insya Mas Allah Kenang, saya bantu. masih ada kisah yang lain yang lebih menarik. Mungkin di lain Lain kesempatan, Mang. Ada kita lagi yang lebih kisahkan ya. serem. Ada lebih serem lagi. Ada lebih serem. Yang ini Mas Goib, Mas Batangan Mas Goib. Batangan Goib ada di Jawa Barat, Bogor, tapi nggak mau dikasih tahu Nggak tempatnya. tahu, nggak mau dikasih Takut tempatnya. dijadikan salah nanti ya. Pasti, Mang. Nanti suatu saat mungkin video ini tayang, pasti orang bakal mencari tahu ini Bogor mana nih, gunung mana nih. Dan karena emang Mas itu bukan hak dia juga, dia nggak akan dapat. Jadi percuma nyari, daripada orang buang-buang waktu, mendingan nggak usah. Oke, betul. Nah, terima kasih Mas Kenang. Kisah yang menarik dan menambah informasi tentang dunia spiritual ya, Iya. untuk sobat-sobat semua. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan sobat semua selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih masih tetap support ke Malam Mencekam. Akhir kata Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.